Semangat pagi, Kita bisa luar biasa. Selamat datang di podcast Sobat Etam Yuta Tenggarong. Spirit, mentality, harmoni. Ya, baik. Terima kasih. Selamat datang Pak Mada dan Pak Eko. Nah, ini biar akrab kita panggil Bung ya, Pak ya. Siap. Wah, berarti Bung Mada dan Bung Eko. Ya, Bapak, terima kasih waktunya sudah menyempatkan bisa kita sharing-sharing di podcast Sobat Etam Yuta Tenggarong. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan Pak yang dari kita yang sampaikan ke Bung Mada dan Bung Eko. Baik Pak, kita mulai aja. Saya mau nanya kabar dulu nih dengan Bung Mada. Gimana kabarnya Bung Mada? Alhamdulillah baik Bang Raymond. Siap, aduh. Bung Eko, gimana kabarnya Bung Eko? Alhamdulillah sehat ini, Bung Lemon ini. Siap. Ya, jadi dengan kondisi semangat kita masih bisa menjalankan podcast ini. Jadi nanti kita bisa berdiskusi terkait podcast di Yuti Tenggarong. Baik, yang pertama dengan Bung Mada nih, saya mau menyampaikan pertanyaan. Bung Mada kan sebagai Panglima di departemen nih. Wih, Panglima ini ya. Panglima. Panglima. Jadi kita bilang Panglima ya. Menurut Bung Mada, tantangan apa saja yang di lapangan dalam menjalankan strategi implementasi Force Digital Championship? Wah, Pertanyaan pertama nih. pertanyaan pertama, tantangan apa nih menurut Bung Mada? Oke, kalau bicara soal tantangan ya sebenarnya banyak ya. Saya melihatnya itu mungkin tantangan dari sisi manpower, dari sisi infrastruktur, sama dari sisi konsistensi teman-teman gitu. Baik. Nah mungkin kalau dari manpower dulu ya. Nah manpower ini kan tantangan utama adalah dari segi kompetensi dan juga awareness nih terhadap teman-teman eksekutor itu bagaimana mengelola dari KPI dari spare part itu sendiri. Nah saya kan tentunya sebagai leader atau controlling itu harus memastikan nih teman-teman itu menjalankan KPI itu dengan sebaik-baiknya dan juga tidak ada deviasi atau hal-hal yang melenceng di sana. Nah di sini kan terkait kompetensi misalnya dari sisi COP atau sisi warehouse itu terkadang masih suka luput untuk menginput data atau bekerja berdasarkan lead time yang harus disesuaikan. Nah itu fungsinya leader mengingatkan kembali. Lalu dari sisi infrastruktur, terkadang kan salah satu aspek dari Digital Force ada penggunaan PDT kan. Nah dari penggunaan PDT itu sendiri sebenarnya masih terkadang kendala sinyal lah atau kendala jaringan dan juga device-nya itu tidak kompatibel. Nah itu bagaimana cara kita untuk kembali meningkatkan performa di situ dengan cara controlling setiap saatnya seperti itu. Lalu dari sisi kompetensi juga ya, dari sisi bukan kompetensi, konsistensi teman-teman. Nah di saat leader ini sudah mengontrol dan seringkali mengingatkan teman-teman, teman-teman ini mungkin masih terkadang suka lupa juga apa yang mereka sudah kerjakan, bagaimana cara menjaga KPI itu agar tetap baik ke depannya. Nah itu fungsinya leader untuk mengingatkan secara terus-menerus gitu. Tapi targetnya di sini adalah bagaimana kita mendudukan sistem ya untuk ke depannya bisa teman-teman di lapangan itu sadar akan pentingnya penjagaan KPI itu sendiri. Dimulai dari KPI yang di operation maupun penggunaan dari digitalisasi itu sendiri kayak misalkan TSM, UT Connect, dan juga UT Portal lah yang sekiranya menjadi parameter penting untuk Digital Force. Itu sih kalau dari. Waduh, banyak sekali tantangannya nih ya. Dari tadi ada kompetensi, konsistensi, infrastruktur, waduh, luar biasa tantangannya. Ya, kita berharap di tahun ini nanti tantangan itu bisa dijalani ya, Bung Mada ya. Betul sekali. Ya. Baik, terima kasih Bung Mada. Saya kembali ke Bung Eko nih dengan pertanyaan yang sama. Jadi menurut Bung Eko bagaimana nih sebagai Panglima di servis, tadi Panglima di spare part Bung Mada nih. Berarti Panglima juga nih ya. Panglima juga, siap. ya kan. Apa tantangan dari tim servis di lapangan dalam menjalankan Force Digital Championship? Ya, sebenarnya sudah banyak diulas sama Bung Mada ya.
Tadi dari salah satu highlight yang saya sampaikan sebenarnya konsistensi ya. Di servis pun konsistensi masih jadi tantangan terbesar sebenarnya. UT Tenggarong tahun kemarin menjadi salah satu finalis best of the best ya. Mempertahankan juara itu lebih susah daripada kita untuk menggapai ya, karena konsistensi itu kunci utamanya. Servis dengan kondisi medan kerja yang mungkin lokasi customer jauh ya, mekanik pun harus yang tadi saya bilang konsisten ya, di area kondisi signal susah pun dia tetap harus segera membuat proses digitalisasi, salah satunya mereka yang lakukan ya, staging, asuransi dan segala macam itu berjalan baik. Itulah konsistensi. Dan yang tak lupa tantangan yang harus kita lakukan sebenarnya review ya. Setelah itu semua yang dilakukan, apa yang disampaikan Bung Mada, konsistensi, kompetensi itu kita lakukan, kita harus review ya. Sekecil apapun permasalahan yang muncul ya, kita harus review, kita harus cari permasalahannya, bagaimana pemecahannya ya. Itu harus kita segera lakukan improve, kita lakukan perbaikan. Jadi kedepannya tidak ada lagi deviasi-deviasi yang membuat poin-poin dari Force itu berkurang ya. Itu yang menjadi kunci penting sebenarnya. Sebenarnya diambil sama Bung Mada ya. Saya cuma tinggal mempertegas gitu kan. Saya mau tambahkan terkait dengan review tadi. Itu Bung Raymond. Terima kasih Bung Eko. Ya, jadi kalau dari Bung Eko tadi udah diambil semua dari Bung Mada. Kalau sedikit saya rangkum itu lebih ke review ya. Kita evaluasi perjalanan prosesnya dari tadi kompetensi, dari tadi infrastruktur sama konsistensinya, kita evaluasi bagaimana mempertahankan. Ini sangat sulit nih daripada meraih ya kan. Luar biasa nih dari kedua Bung Panglima Pat dan Panglima Servis. Baik, kembali lagi ke Bung Mada nih. Pertanyaan kedua nih. Bung Mada nih, kita lihat kondisi bisnis kita ya tahun ini. Kalau di customer kita lihat sangat menantang ya. Banyak problem-problem di customer kita ya, sehingga operasinya menurun ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan ya, apakah ada bagian dari produk digital yang kita punya atau contoh parameter di Digital Championship ini yang menjadi salah satu senjata kita atau kontribusi positif dalam menghadapi kondisi saat ini di area spare part. Silakan Bung Mada. Oke. Pertanyaannya berat ya, lebih berat daripada yang pertama nih. Nah, jadi kalau misalkan bicara soal parameter, sebenarnya dari Force Digital Championship ini cukup banyak ya. Nah, mungkin bicara kondisi dari Spari dan Jebayan dulu ya. Karena kan kita lihat di sini mungkin kondisi salesnya itu sedang tidak baik-baik saja. Tentunya di tahun 2026 ini ya kita ingin sama-sama mengejar gitu. Kita reborn lagi agar mencapai sales. Tapi di sini parameter-parameter dari Digital Force yang ingin saya kedepankan mungkin dari sisi support dari sales itu sendiri. Contohnya misalkan dari GIP, overstock, lalu OTIF dan lain-lain. Nah, dari parameter ini kita bicara mungkin yang pertama dari GIP itu sendiri ya. Nah, bagaimana GIP itu kita bisa kelola bersama customer agar tidak ada deviasi atau barang short over gitu. Jadi di situ kita melakukan reconcile dari sisi COP, dari sisi PDC untuk sama-sama mereview kembali atau melist barang apa saja yang sudah kita supply ke customer, sehingga pendataan atau skema posting yang kita lakukan di customer itu dapat berjalan dengan baik. Karena salah satu poin dari parameter Digital Force ini kan GIP itu poinnya sangat banyak ya, seperti itu. Terus yang kedua dari sisi overstock. Nah, memang kan jualan di tahun 2026 ini sedikit menurun. Otomatis stok yang kita ada di warehouse sendiri itu jumlahnya bisa melebihi kapasitas atau DOI kita naik lah gitu. Dari yang kita targetkan mungkin 45 hari bisa ada kemungkinan di 60 hari. Nah, dari situ untuk menunjang poin dari Digital Force sendiri ya kita melakukan beberapa activity juga gitu. Seperti meredistribusi stok ke site, mereturn barang, dan juga kita melakukan local promotion. Dan juga dari situ ada beberapa hal yang memang kita dorong juga ke PAMA agar kegiatan overhaul, kegiatan yang sudah sesuai schedule dapat dieksekusi sesuai waktunya, sehingga di situ poin dari GIP sendiri maupun dari stok sendiri dapat achieve dengan baik dan kita targetkan di bintang 5 seperti itu. Terus yang terakhir dari sisi lead time ya. Nah, ini lead time ini sebenarnya hal yang memang kita lakukan sehari-hari dari proses barang mulai dari SO, DO, TO. Nah, ini sebenarnya menjadi parameter penting juga
karena pekerjaan yang memang sudah baik dilakukan secara operasional harus dijaga juga lead time-nya, sehingga pola kita ke customer atau OTIF yang bisa kita sampaikan ke customer itu dapat berjalan dengan baik dan bisa mencapai target di angka 90% ke atas ya. Itu kan menandakan kita sebagai product support siap nih, tidak hanya berkompetisi di digital force tapi juga memang untuk support customer. Iya, benar. Mungkin itu sih ya dari saya ya. Baik, terima kasih Bung Mada. Ya kalau coba saya rangkum tadi ya, ada 3 poin yang saya coba rangkum dari apa yang mau dilakukan dengan tantangan sekarang ini ya. Oh berarti intinya maintain ya, memaintain stok ya kan, meningkatkan JIP, bagaimana kita menjalankan lead time proses kita di lapangan gitu. Wah, luar biasa ini. Luar biasa sekali ya jawaban dari Bung Mada terkait tim spare part ini, Panglima spare part nih. Baik, kita lanjut ke Bung Eko sebagai Panglima dari servis ya. Oke, lanjut di Baik. servis ya. Baik, Bung Eko, sama dengan pertanyaan sama dengan kondisi bisnis ini kalau di servis sih lebih banyak nih ya, karena dia butuh jasa ya kan. Jadi kondisi bisnis kita ini batu bara menurun, RKAB dipotong ya kan, yang sangat menantang di tahun ini. Ya mungkin bisa dijelaskan dari sisi servis, apakah ada bagian dari produk digital yang kita punya atau beberapa parameter digital championship ini yang menjadi salah satu senjata kita atau kontribusi positif dalam menghadapi kondisi saat ini dari segi servis. Silakan Bung Eko. Ya, Separi ya, yang mungkin secara coverage kita tidak hanya fokus ke area mining ya. Jadi kita punya customer non mining dari sektor forestry maupun agro ya. Jadi ada beberapa kriteria pos digital kan banyak ya, ada sampai 30 untuk 2026 ini ya kan. Di area service kondisi bisnis kita di area mining sebenarnya cukup drop di area service Separi. Bohir MSC yang sampai sekarang belum operasi ya kan, otomatis HPU sebagai kontraktor juga tidak operasi. Pundi-pundi revenue yang bisa kita dapat dari mereka juga otomatis hilang ya kan. Kita harus gerilya untuk mencari. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita tampil ya dari kriteria tadi. Jadi tidak hanya operasional excellent di kita, tapi itu menjadi senjata untuk mencari demand revenue tambahan. Di service ada 2 sebetulnya yang bisa menjadi senjata. 1 TSM, service dan major komponen ya. Kita harus melihat ya, TSM ini dibuat dengan machine learning ya kan, dari data kontrak, data penggantian komponen ya kan. Ini tidak sedikit yang bisa dicari sebenarnya, cukup banyak ya kan, digali dari machine learning yang dibuat ya kan. Effort yang dibuat dari teman-teman di ADO untuk membuat ini juga cukup banyak gitu kan, cukup masif. Ini harus kita manfaatkan bagaimana ini bisa mendapatkan peluang ya. Kita juga jadi proaktif dengan TSM ini, kita dikasih manfaat, kita harus segera proaktif sampaikan ke customer bahwa oh ini ada plan penggantian, oh ini ada plan untuk replacement ya, kita harus proaktif seperti itu. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya kriteria untuk cabang sebetulnya ya, PPM proaktif ya, progres PPM. Di set sebenarnya ini tidak menjadi mandatory untuk penilaian, tapi sebenarnya ini adalah senjata untuk di area Separi. Saya lihat Separi yang tadi saya bilang, kita punya coverage di luar mining, kita punya forestry dan agro, dan cukup banyak ya, customer kita cukup banyak, walaupun secara revenue kurang, tapi kita harus bisa fight, kita bisa jalankan program ini ya. Dan ini sudah kita masif jalankan Pak dari bulan ya Bung Raymond ya, kita jalankan dari bulan Januari Februari, kita lakukan progres PPM, visual, backlog ya, kita cari demand tadi, kita sampaikan ke customer bahwa unit kondisinya seperti ini, ada potensi harus kita sampaikan. Dua ini yang menjadi kunci di servis sebetulnya, senjata dari Separi yang bisa kita gunakan sebenarnya dari 2 kriteria force ini. Seperti itu Bung Reman dari servis. Waduh, terima kasih Bung Eko, luar biasa ya. Kalau saya rangkum itu Bung Eko ini lebih kejar bola. Iya betul. Kita kejar bola, jangan diam aja ya kan. Cari demand di mana aja dengan kondisi ya, kita nggak bisa main di mining ya, kita ke forestry. Betul, gitu. Walaupun memang tantangannya jauh ya. Betul. Bung, jauh sekali. Masih ada banyak pintu gitu kan. Masih banyak kita pintu. buka pintu rezeki satu, kita buka pintu rezeki lain. Benar gitu sekali. Kan. Iya, Kita harus proaktif. Luar biasa. Baik, terima kasih Bung Eko sama Bung Mada. Nah, ini yang terakhir nih. Udah pertanyaan 3 ini ya. Udah pertanyaan ketiga. Oke. Biasanya kalau terakhir itu lebih ke pesan. Baik, untuk Bung Eko nih. Aduh. Berarti saya yang pertama gantian itu. Iya. Oke.
Bung Eko, kira-kira pesan apa yang Bung Eko sampaikan dari tim service terkait dalam implementasi Digital Force 2026? Ya. Force ini sebenarnya kan kita kerja sama tim ya, bagaimana meng-capture satu operasional utuh di job set dari Panglima Parts, Panglima Service gitu kan, ya Panglima ya. Dari part dan service kita kontribusi bersama gitu kan, untuk menjadi operational excellent. Bagaimana digitalisasi itu tidak hanya sekedar aktivitas, tapi sebenarnya harus output dirasakan adalah selain untuk kita juga untuk customer. Nah ya, jadi pesan saya atas Force ini, kompetisinya baik ya, atas kompetisi yang ada ini baik, tapi gunakan ini sebagai sarana kita untuk support customer ya. Jadi saya minta semua insan service atau insan spare part, ayo semua kontribusi bersama-sama ya. Dari 30 kriteria semua pasti terlibat, tidak ada yang tidak terlibat. Benar. Dari mekanik ya, dari tim warehouse semua terlibat. Ya ayo semua saling berkontribusi ya kan. Lakukan operational excellence yang baik, manfaatkan digitalisasi agar outputnya customer bisa merasakan. Benar. Ya, itu yang pesan dari saya. Waduh, luar biasa. Dalam. Kalau saya lihat ini dalam sekali nih. Di 8BC itu ada teamwork ya. Aduh, itu yang harus kita bangun. Bagaimana kita bisa mempertahankan ini ya. Nah, kita lihat nih jawaban dari Bung Mada nih. Dari sisi spare part, Bung Mada kira-kira apa pesannya terkait dalam implementasi Digital Force 2026? Mungkin kalau yang saya sampaikan melengkapi dari Bung Eko aja ya, karena itu mungkin sudah cukup ya, sudah cukup banyak ya. Ya intinya kembali lagi secara record tim UT Tenggarong ini di ranah Digital Force ini kan sudah baik ya, 2 tahun berturut-turut mencapai BEC untuk kegiatan ini. Nah harapannya konsistensi dari teman-teman ini bisa terus dimaksimalkan gitu. Tetap fokus aja terhadap operasional, jangan memikirkan site atau cabang lain gitu. Karena yang tahu permasalahan atau problem yang ada di site kita sendiri ya kita sebagai orang operasional. Yeah. Nah dari situ kita kan menjadi tahu ya hal apa saja yang harus kita tingkatkan di situ. Benar. Dan saya juga berharap mungkin teman-teman terus termotivasi lah ya untuk kita bisa memenangkan kegiatan Digital Force ini. Jangan cuma ditargetkan untuk menang kegiatan, tapi juga apa yang dikatakan Bung Eko tadi ya, support customer tetap dimaksimalkan. Nah intinya untuk teman-teman semua, keep moving forward lah ya, keep moving forward. Nah, kita harus terus bergerak ke depan, biar operasional yang ada di site Tenggarong ini dapat berjalan maksimal, tentunya juga berimpact langsung terhadap nilai maksimal dari Digital Force ini. Itu aja mungkin dari saya. Wah, luar biasa nih jawabannya. Jadi kalau saya mau simpulkan ini kembali ke slogan UT tahun pertama nih. We serve better. Iya, jadi dengan kondisi sekarang bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan kan. Kita harus berikan we serve better gitu ya. Kalau tadi Bung Eko bilang kita harus memberikan satu solusi ke customer ya kan, cari customer cari bola. Kalau dari Bung Mada ini lebih konsistensi kita bagaimana kita bisa menjalankan Digital Force ini ya, apalagi kita 2 kali ya Bung ya, 2 kali kita berturut-turut ya, ini mudah-mudahan nanti kita 3 kali dapat lagi amin ya. Sampai BOTB kita sampai di BOTB ya. Ini mempertahankan lebih susah nih daripada meraih gitu ya. Jadi baik Bung, makasih banyak atas waktunya bisa diskusi terkait Digital Force di pagi hari ini ya. Kita berharap apa tadi yang disampaikan bisa terimplementasi di area kita, khususnya di UT Tenggarong untuk mengimplementasikan Digital Force sehingga nanti di akhir tahun ya, di Oktober kita bisa naik panggung nih ya. Amin. Naik panggung, semangat ya. Baik, terima kasih sekali lagi waktunya dari kami, cukup sekian Bung Eko dan Bung Mada. Saya akhiri, semangat pagi, kita bisa luar biasa.